Shalom sahabat kabar baik di mana saja sahabat berada. Puji Tuhan hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Roni Titahena dalam program Kabar Baik. Mendorong hidup lebih baik, semakin didorong, semakin baik. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kita orang-orang yang sangat hebat, orang spesial di mata Tuhan. Sampai hari ini kita ada itu karena kasih karunia Tuhan, karena perlindungan Tuhan, karena berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah banyak berbicara tentang iman dan kita masih tetap pada topik iman atau seri tentang iman. Kita sudah bicara tentang dasar iman, bahkan iman yang sebesar biji sasawi atau iman yang bertumbuh, dan hari ini kita tetap pada topik imannya, yaitu iman bertumbuh dalam ketaatan. Nah, iman bertumbuh dalam ketaatan artinya bicara tentang pertumbuhan. Ada hal-hal yang akan membuat iman itu bertumbuh. Hari ini ada 3 hal yang akan kita bahas bagaimana iman itu bertumbuh, yang akan dipengaruhi oleh 3 hal ini. Dan saya percaya akhir dari kabar baik ini saudara akan diberkati oleh Tuhan. Iman saudara makin bertumbuh dan makin saudara semangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan sahabat kabar baik. Saya akan mengawali dengan sebuah kisah yang luar biasa datangnya dari Mesir, saudara. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1351 sebelum Masehi. Ada seorang raja Mesir atau Firaun Tutankhamun yang lahir, yang memerintah pada kerajaan Mesir sekitar usia 9 tahun dan wafat pada usia 18 tahun. Tidak lama dia memerintah. Wafatnya pada tahun 1351 sebelum Masehi. Nah, ketika tahun 1922 melewati lebih dari 3247 tahun, ada seorang arkeolog dari Inggris menemukan kuburan dari raja ini. Dan ketika ditelusuri apa yang terdapat dalam kuburan, di dalam petinya ada beberapa benda-benda purbakala. Ada di antaranya harta karunnya, uang, emas, dan bahkan perhiasan-perhiasan lainnya, termasuk mainannya yang begitu bagus. Ada lukisan-lukisan, ada tulisan-tulisan yang menarik yang dibuat dari emas pun ada di dalam peti di mana jenazahnya diletakkan, dan tengkoraknya masih kelihatan utuh. Mereka sementara mencari, bahkan mengambil DNA, mencari apa penyebab raja ini bisa mati muda seperti itu. Dan yang paling menarik adalah di antara harta karunnya itu ada terdapat madu, gandum, dan jagung. Nah, ini menarik sekali bagi penemu ini. Beliau melihat bahwa ini ada sesuatu yang aneh. Nah, saudara, hari ini kita bicara tentang 3 hal yang akan membuat iman kita bertumbuh. Lalu apa hubungannya dengan Raja Tutang ini dengan pertumbuhan iman? Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ketika arkeolog ini melihat bahwa ada benih atau ada bibit jagung dan gandum ini, dia tertarik. Dia mengambil itu benih, mencoba untuk menanam. Dan ketika ditanam, ternyata benih ini bertumbuh, menghasilkan hasil panen yang sangat luar biasa, yang tidak pernah dipikirkan, menakjubkan bagi mereka, karena benih ini sudah melewati usia yang ribuan tahun, 3240 tahun, 47 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang cukup lama. Nah, apa pelajaran yang kita tarik di sini? Pelajaran yang menarik adalah lingkungan yang layak untuk sebuah pertumbuhan. Benih ini tidak mendapatkan lingkungan yang baik. Jika benih ini jatuh pada lingkungan yang salah, maka tidak akan mengalami sebuah pertumbuhan. Nah, benih ini perlu diambil dan ditanam di tepi aliran Sungai Nil. Ada tanah di sana, ada
air di sana, ada sinar matahari yang cukup. Nah, ini membuat sehingga benih ini bertumbuh. Nah, jatuh pada tempat yang layak, tempat yang tepat, itu akan mempengaruhi pertumbuhan. Nah, sahabat dimanapun sahabat berada, di mana sekarang sahabat berada, ada dalam lingkungan yang seperti apa? Di tempat yang benar, maka Anda akan bertumbuh dengan baik. Karena Alkitab berkata bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi di mana kita berada, kita pasti akan bertumbuh di sana. Sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan, saya menikmati kehidupan saya, tempat di mana saya berada, tempat di mana saya melayani, karena saya bertumbuh di sana. Nah, saudara, sahabat kabar baik, ada 3 hal yang membuat iman kita akan bertumbuh. Bicara tentang pertumbuhan adalah merupakan gambaran dari benih. Dari alam telah banyak berbicara, alam memberikan kita gambaran, alam memberikan kita contoh bagaimana pertumbuhan yang baik. Demikian pula potensi yang hebat ini, potensi yang sama yang digunakan untuk pertumbuhan iman kita. Itulah sebabnya sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan, letakkanlah benih imanmu pada tempat yang tepat, maka benih itu akan bertumbuh. Tuhan Yesus pernah berkhotbah tentang perumpamaan, tentang penabur. Dan ada taburan yang ditabur di semak duri dan bertumbuh namun dihimpit oleh semak-semak dan mati. Tidak bisa menghasilkan. Ada yang ditabur di tepi jalan, datang burung dan memakan itu taburan benih. Dan ada juga yang di atas batu dan tidak bisa berakar, tidak menemukan tanah dan pada akhirnya mati juga, tidak menghasilkan hasil panen. Tetapi yang ditabur pada tanah yang baik justru yang bertumbuh dan menghasilkan dengan baik. Nah, hal yang pertama yang mempengaruhi, yang menentukan pertumbuhan iman kita adalah tanah. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa jadi iman bertumbuh dalam pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman itu bertumbuh dalam pendengaran. Tanah berbicara tentang mendengarkan firman Tuhan. Tanah yang baik. Jika saudara mendengarkan firman Tuhan dengan baik, saudara sedang menaruh benih firman itu pada sebuah tempat yang tepat, di tanah hati saudara yang benar. Dengarkan firman Tuhan. Saya percaya setiap hari sahabat akan mendengarkan kabar baik melalui program-program kabar baik ini. Saudara yang diberkati, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, artinya kita sedang meletakkan benih itu pada tanah yang tepat. Jadi mendengarkan firman Tuhan adalah melambangkan tanah, atau tanah itu melambangkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi tidak hanya cukup dengan mendengarkan, walaupun iman timbul dari pendengaran, tetap pendengaran akan firman Kristus. Nah, ada tindakan lanjut yang perlu kita lakukan, sahabat dan saya lakukan untuk pertumbuhan iman kita yang semakin baik. Yang berikut, yang kedua, yang mempengaruhi pertumbuhan iman, yang menentukan pertumbuhan iman kita adalah air. Tadi tanah itu mendengarkan firman Tuhan. Air itu artinya melakukan firman Tuhan. Kita tidak cukup mendengarkannya. Dengar aja, ya bagus, luar biasa, lucu. Hamba Tuhannya yang menyampaikan firman. Tidak cukup di situ. Tetapi kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Melakukan artinya kita sedang menyirami air pada tanaman itu. Tanaman itu bertumbuh oleh karena mendapatkan tanah yang baik dan disirami setiap hari. Saya punya tanaman di depan rumah walaupun hanya di pot. Saudara, ada cabai, ada tomat, ada kangkung, ada jeruk, ada macam-macam yang saya tanam, terung, bahkan berbagai macam tanaman yang lain. Nah, setiap hari pagi dan sore saya harus siram. Setiap hari saya siram itu tanaman saya, saudara, sehingga ketika disiram maka dia akan bertumbuh dengan baik. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka ada pertumbuhan iman. Jadi melakukan firman Tuhan artinya menyiram
akan iman kita sehingga bertumbuh. Mendengarkan firman itu menaruh firman pada hati yang tepat, pada tanah hati. Melakukan firman Tuhan artinya kita sedang menyiram iman kita untuk semakin bertumbuh. Iman yang disiram terus, firman yang disiram terus, tanaman yang disiram terus akan bertumbuh. Nah, saudara, saya sudah banyak berbicara pada segmen yang lalu tentang pertumbuhan. Pertumbuhan itu kehidupan, ada kehidupan, ada pertumbuhan. Tidak ada pertumbuhan tanpa kehidupan. Jadi kalau iman saudara bertumbuh, iman saudara sedang hidup, melakukan sesuatu yang luar biasa, tetap bergerak dan terus maju dalam kehidupan saudara. Yang ketiga yang mempengaruhi selain tanah dan air adalah sinar matahari yang cukup. Tadi seorang arkeolog ini mengambil benih yang tadi yang sudah dikuburkan di dalam peti selama 3.000 tahun lebih, tidak bertumbuh dan tidak menghasilkan apa-apa. Ketika ditanam di tanah yang baik, dekat sungai, dan mendapatkan matahari yang baik akan bertumbuh. Nah, di era pandemi ini saya melihat, bahkan saya sendiri pun melakukan hal itu, berjemur diri di sinar matahari supaya mendapatkan sinar yang cukup untuk menambah imun kita, membuat kita kuat dan kita mampu untuk bertahan dalam menghadapi serangan virus. Nah, saudara yang terkasih, demikian pula tanaman yang mau bertumbuh harus mendapatkan matahari yang cukup. Kalau saudara punya tanaman dan saudara taruh di dalam lemari, saya nggak jamin akan bisa bertumbuh dengan baik. 3 hari saudara akan lihat, maka tanaman itu akan layu dan mati walaupun disiram karena tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup atau yang baik. Nah, sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, iman kita akan bertumbuh dengan baik jika kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan dan mendapatkan terus sinar matahari. Apa itu sinar matahari? Sinar matahari berbicara tentang kasih. Saya akan baca sebuah ayat yang dapat memberkati kita di dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Masalah sunat atau tidak itu bukan masalah. Tetapi iman yang bekerja oleh kasih itu yang sangat luar biasa. Nah, kalau saudara punya kasih, saudara hidup di dalam kasih, diikat dengan kasih Kristus, tandanya bahwa iman saudara, rohani saudara bertumbuh dengan sehat. Mendengarkan firman dengan baik, melakukan firman dan hidup dalam kasih. Wow. Saudara diberkati oleh Tuhan. Iman saudara sehat, rohani saudara sehat, makin bertumbuh dan pada akhirnya menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di akhir segmen ini, mari kita berdoa. Dan saya mau berdoa bagi saudara-saudara Tuhan, hamba berdoa bagi saudara-saudaraku yang sedang mendengarkan segmen ini, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa ketika benih itu ada di dalam kehidupan kita dan diletakkan di tempat yang salah, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Itulah sebabnya Tuhan memberkati setiap benih firman Tuhan yang kami dengar, agar kami lakukan dan kami mau hidup dalam kasih akan Tuhan. Tuhan memberkati semua, berikan kesehatan, kekuatan, berkati segala pergumulan dari sahabat kabar baik. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa pada segmen-segmen berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.